Terima kasih Bapak Ibu atas kerapuan Bapak Ibu dalam pelaksanaan kegiatan pengindrasan yang saya lakukan sebagai calon guru penggerak. Hari yang saya bahas mengenai budaya sekolah. Apa budaya sekolah? Terlebih dahulu kita harus mengenal adanya sebuah paradigma baru dengan program yang dilontarkan oleh Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem. Ada semacam perubahan yang harus kita laksanakan di dalam proses pembelajaran di sekolah kita, karena sekolah kita sudah termasuk dalam sekolah penggerak. Paradigma barunya, untuk membangun sebuah budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Maksudnya lingkungan yang mendukung agar di dalam proses kegiatan pembelajaran siswa terbentuk atau memiliki sebuah budaya positif yang harus kita tanamkan pada diri siswa mulai dari kecil. Budaya positif itu harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai guru, kemudian kita contohkan, kita tauladankan kepada murid, sehingga nanti akhirnya murid akan mengikuti apa yang kita contohkan. Jadi kita sebagai tauladannya. Kemudian dilanjutkan, selain menyediakan lingkungan yang positif, berarti lingkungan juga harus aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan sebuah pembelajaran yang merdeka. Kemarin pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh William Dawson yang menyatakan bahwa paparan dari William dan Dawson menyatakan menghadapi murid di bawah ini melalui beberapa tahapan kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol siswa. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang memaksa, hak untuk memaksa. Dan dari keempat ilusi ini, semua kita sebagai guru mengalaminya secara tidak langsung. Bapak Ibu melakukan kontrol. Contohnya seperti ini. Ayo anak-anak silakan dibuka bukunya. Hari ini ada tugas. Bapak Ibu akan melakukan kontrol, ngecek siapa yang belum mengumpulkan tugas. Nah, dia mengumpulkan tugas. Ilusi kita bahwa kita ikut mengontrol mereka. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan itu seperti ini. Kita mendidik mereka. Kita memaksakan mereka untuk selalu berpikir efektif. Memanfaatkan kita agak memaksa. Penguatan. Kemudian dilanjut. Membuat kritik. Nah, ini contohnya seperti ini. Kritik. Apa yang dilakukan oleh siswa? Misalkan siswa tadi melakukan sebuah kesalahan. Apa yang ibu lakukan? Menegur, bukan? Nah, itu akan berimbas. Jika ibu menegurnya secara langsung dan dimungkinkan menegurnya di depan teman-temannya, anak akan berpikir, wah aku salah ya. Nah, itu akan terbawa sampai anak lulus dari sekolah kita. Ternyata Bu Lina, ternyata Bu Iki itu tadi pernah membuat saya selalu mengingat kesalahan saya. Terbawa sampai memori mereka, sampai mungkin setelah lulus, sampai mungkin setelah selesai kuliah, aku pernah kesalahan Bu Lina, aku pernah kesalahan Bu Iki. Itu akan terbawa. Memori-memori itu tidak akan pernah hilang, sehingga dapat dikatakan siswa akan merasa bersalah dengan apa yang kita lontarkan. Itu membawa positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib. Bapak Ibu di sini ada yang punya tertib, punya aturan yang sudah dibuat. Nah, sebenarnya bahasanya itu seperti ini. Adanya perubahan paradigma baru. Tata tertib ini kita ganti menjadi sebuah keyakinan. Bedanya apa Bu tata tertib dengan keyakinan? Tata tertib itu kan sudah baku yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Tetapi kalau keyakinan itu yang membuat siapa? Bersama. Murid dilibatkan, Bapak Ibu guru dilibatkan, komite dilibatkan, semua
bebas menyampaikan Bapak Ibu Guru. Oke, sekarang berkaitan dengan tata tertib ini tadi ada disiplin, ada pertanyaan, silahkan diajukan. Bu izin mau tanya, Oh ya, ini kan saya pengalaman saya pribadi mungkin ya. Kan kita itu kan masuknya sesi-sesi, terus masih sering saya jumpai anaknya terlambat itu ya itu saja. Jadi dia itu permasalahannya pertama sering terlambat karena kan kita terbatas dari waktu pelaksanaan KPM tatap muka. Sudah diberi teguran dan besoknya tetap pasti sama seperti itu. Kemudian selain terlambat, yang bersangkutan ini juga kadang itu dijaring. Dia juga tidak mengumpulkan tugas. Waktu tatap muka pun di tablik juga sama, tetap tidak mengumpulkan tugas. Nah, kira-kira untuk mengatasi tipe siswa yang seperti ini itu tindakan apa sih yang bisa kita lakukan? baik. Kebutuhan dasar manusia. Jadi si anak tadi ini sekalian dengan langkah yang harus saya berikan yang tadi. Jadi gini, misalkan si anak tadi terlambat dan kejadian terlambatnya itu berulang besok dilakukan lagi. Ditambah lagi pada proses pembelajaran daring tidak mengumpulkan tugas. Nah, itu kita sebagai guru itu harus memperhatikan kenapa si anak itu melakukan sampai berulang. Kenapa kok telat sampai berulang? Berarti kita memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia bisa bertahan hidup, cinta kasih, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Nah, dari kelima kebutuhan dasar hidup ini tadi, anak tadi tergolong yang mana? Kita gali. Misalkan dia melakukan sebuah keterlambatan atau tidak mengumpulkan tugas karena pengen diperhatikan guru. Ben, dia disayang kalau guru dipanggil bolak-balik. Berarti dia bertahan hidup atau sebuah kesenangan. Itu yang harus kita bedakan. Dia pengen mencari jati diri. Berarti yang mana? Bertahan hidup atau cinta kasih atau penguasaan atau sebuah kebebasan. Dia pengen bebas. Aku sudah sak wayang-wayang. Berarti yang mana? Kebebasan itu yang harus kita tahu. Kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, setelah kita memfasilitasi anak tadi, kenapa kok dia sampai melakukan kejadian atau kesalahan yang berulang? Kita tahu, oh ternyata anak itu pengen diperhatikan. Berarti dia pengen perhatian lebih. Berarti termasuk dalam kebutuhan cinta kasih, pengen disayang sama Bu Lina misalkan. Dan aku diperhatikan sama Bu Lina. Berarti kan dia butuh cinta kasih. Nah, sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol ini. Ada sebagai penghukum dan sebagainya sampai manajer. Nah, kira-kira dari kelima ini mana yang harus kita terapkan? Apakah kita langsung Mbak Lina menghukum siswa tadi? Nah, menghukum itu apakah bisa memberikan solusi untuk siswa agar dia merubah sebuah kesalahan yang pernah dilakukan? Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, membuat merasa orang bersalah misalkan, nek sampean bolak-balik telat, sampean aku gak bisa ngabulina. Itu sebuah kalimat, sebuah kata yang akhirnya anak berpikir, oh saya kok salah ya di mata Bu Lina. Kemudian sebagai teman, nah kalimatnya beda lagi, pertanyaannya beda. Misalkan yang telat disebutkan siapa Mbak namanya? Misalnya namanya Piano. Nah, Piano misalkan. Maka Mbak Lina Piano memang itu ya. Iya. Murid favorit Mbak Lina ya. Dan siapa? Mbak Lina sendiri adalah guru favoritnya Piano. Favorit. Oke, lanjut. Jadi Mbak Lina mendekatinya hanya sebagai teman, bukan sebagai guru. Ayo Piano, kita ngomong-ngomong bareng di kantin misalkan. Kita tanya, Piano, ayo kita carikan solusi. Kamu bisa loh berangkat lebih pagi. Bisa loh. Misalkan, ayo kamu punya teman siapa yang paling dekat dengan rumah untuk menjemput kamu setiap hari. Itu kan sebuah solusi. Beda dengan langsung menanyakan, kamu nggak kasihan sama Bu Lina? Beda ya, beda banget dari situ. Sehingga anak merasa tidak bersalah,
seperti itu.